apalagi di masa pandemi ini cukup mahal. Dan buat sahabat semuanya yang berniat untuk membadalkan haji tahun ini, cukup bersabar dulu, jangan terburu-buru mengambil keputusan, jangan terburu-buru mengambil tertarik dengan iklan-iklan yang sangat banyak banget di Indonesia, menawarkan biaya cukup murah. Itu sangat perlu dipertanyakan bagaimana cara pelaksanaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Siang ini kita berada di Masjid Nabawi, tepatnya di bagian tengah Masjid Nabawi, dan waktunya setelah sholat zuhur. Dan alhamdulillah yang sholat zuhur, jamaah yang sholat zuhur di Masjid Nabawi siang ini cukup banyak, dengan cuaca yang cukup panas di kota Madinah mencapai 40 derajat. Masya Allah, tabarakallah. Dan seperti ini suasana setelah sholat zuhur di Masjid Nabawi. Baik sahabat, insyaallah kali ini kita akan membahas mengenai informasi hajian dan mengenai badal haji dan badal umrah di tahun 2021. Jangan lupa dibagikan, disukai, dan tentunya berlangganan terus di channel YouTube kami. Jazakumullah khairan. Baik sahabat, jadi untuk informasi hajian tahun ini, pemerintah Arab Saudi telah memberi informasi atau memutuskan jumlah jamaah haji untuk tahun 2021 ini sebanyak 60.000. Jadi 45.000 dari luar Arab Saudi, kemudian yang 15.000 dari warga atau yang mukim di Arab Saudi. Kemudian juga pemerintah Arab Saudinya ini pun sampai sekarang belum memutuskan atau membagi kuota ke negara manapun. Jadi kita masih menunggu informasinya kapan pembagian kuota tersebut. Yang menurut informasi yang kita dapatkan, insya Allah pekan ini atau pekan depan pemerintah Arab Saudi sudah membagi kuota ke negara-negara yang diizinkan masuk ke Arab Saudi. Tetapi beberapa pekan yang lalu juga pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji dari Indonesia tahun ini. Jadi keputusan tersebut juga sangat dihormati oleh pemerintah Arab Saudinya. Dan untuk saudara-saudara kita yang masih tertunda keberangkatannya tahun ini, hajian tahun ini, semoga Allah memberikan kesabaran dan semoga Allah memberikan pahala yang besar untuk penantian melaksanakan ibadah haji, dan semoga tahun depan bisa segera melaksanakan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Nah sahabat, hajian itu tahun ini sangat terbatas ya. Untuk para mukimin juga sampai sekarang itu belum ada informasi mengenai pendaftaran hajian tahun ini. Yang warganya ataupun yang mukim di Arab Saudi itu belum ada informasi mengenai pendaftaran haji tahun ini. Seperti itu sahabat. Mengenai badal haji ataupun badal umrah, dalam hadisnya itu ada salah satu sahabat ketika itu berhaji bersama Rasulullah SAW. Kemudian sahabat itu berniat labaika an subrumah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa itu subrumah? Kemudian sahabat tersebut menjawab, orang yang akan saya badalkan haji. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apa kamu sudah pernah berhaji? Kemudian sahabat tersebut menjawab, belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat tersebut, berhajilah terlebih dahulu untuk dirimu, kemudian tahun depannya kau bisa membadalkan haji kerabatmu. Seperti itu sahabat dalam hadisnya. Nah, mengenai apakah ada badal umrah. Nah, badal umrah ini juga dikiaskan
kepada hajian tersebut. Jadi dalam hadisnya tersebut tadi yang kita bacakan, jadi ada badal umroh itu dikiaskan ke ibadah haji. Jadi sama-sama ada ya untuk badal umroh. Jadi seperti itu sahabat. Insya Allah kita akan membahas lebih dalam mengenai badal haji dan badal umrah. Insya Allah kita sambil keliling-keliling melihat suasana di Masjid Nabawi, dan insya Allah nanti kita keluar juga lewat pintu 7 di depan sana. Baik sahabat, kemudian apakah badal haji dan badal umrah ini harus dilakukan oleh keluarga dan sanak keluarganya yang melaksanakan? Jawabannya tidak harus keluarga. Jadi badal umroh dan badal haji ini bisa dilaksanakan oleh orang lain. Jadi buat sahabat semuanya yang sudah berniat untuk membadalkan umroh ataupun membadalkan haji, itu bisa sahabat amanahkan kepada orang lain. Begitupun dengan haji. Nah, haji ini kan sangat terbatas, dan di Indonesia pun untuk mendaftar haji menunggunya sangat lama. Nah, kemungkinan sahabat bisa menitipkan amanah untuk membadalkan haji keluarga sahabat ke orang lain yang berada mukim di Arab Saudi. Karena salah satu syaratnya membadalkan haji atau membadalkan umroh itu, yang pertama kita sudah pernah haji untuk diri kita sendiri, kemudian sudah pernah umroh untuk diri kita sendiri. Kemudian syarat keduanya yaitu satu, niat ibadah umroh dan niat ibadah haji itu hanya satu orang, hanya bisa membadalkan untuk satu orang. Tidak boleh satu orang niat membadalkan haji banyak orang, itu tidak boleh, tidak sah hajinya. Jadi untuk satu orang hanya bisa satu orang yang akan dibadalkan sahabat. Jadi seperti itu sahabat. Insya Allah kita lanjut di luar Masjid Nabawi, dan ini kita keluar dari pintu 8 ya, itu 8 atau King Saud. Nah, itu ada tulisannya King Saud. Masya Allah, ini pintu berkesan banget untuk jamaah umroh ataupun jamaah haji, dan berkesan banget juga untuk para mahasiswa Universitas Islam Madinah dan Universitas Thayyibah, karena arah dari kampus itu arah dari sana. Itu dulunya di sana pintu 7 pagar, kemudian biasanya teman-teman mahasiswa itu masuknya dari pintu ini, pintu 8. Masya Allah. Dan seperti ini siang ini di Masjid Nabawi, tepatnya di pelatarannya. Masya Allah, Masya Allah. Baik sahabat, kita lanjutkan pembahasannya mengenai badal umroh dan badal haji. Yang pertama kita membahas badal umroh. Nah sahabat, badal umroh ini atau mewakili umroh keluarga sahabat yang sudah tiada. Nah, bisa sahabat laksanakan ketika sahabat melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Umroh pertama itu umroh untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua bisa umroh untuk keluarga yang sudah tiada. Dan bisa juga sahabat amanahkan kepada kami ataupun kenalan sahabat yang mukim di Madinah, Mekah, dan untuk melaksanakan badal umroh atau mewakili umroh keluarga sahabat. Dan tentunya untuk kali ini atau masih di masa pandemi ini, untuk ibadah umroh itu harus memiliki surat izin. Nah, ketika nanti sahabat memberikan amanah kepada kenalan sahabat yang mukim di Madinah, Mekah, itu tentunya pelaksanaannya menyesuaikan dengan tanggal surat izin yang didapatkan. Kemudian juga mengenai biaya badal umrah ini sangat terjangkau, insya Allah tidak memberatkan sahabat. Menurut informasi yang kami dapatkan, iklan-iklan yang pernah kami baca itu kisaran 2 juta sampai 3,5 juta. Itu tergantung orangnya yang melaksanakan meminta biaya badal umrah tersebut berapa. Dan insya Allah kami juga siap membantu sahabat untuk membadalkan umrah keluarga sahabat dengan biaya terjangkau dan tidak memberatkan sahabat. Jadi seperti itu sahabat mengenai badal umrah. Kemudian pelaksanaannya juga bisa kapan aja, dan untuk saat ini tentunya sesuai dengan tanggal surat izin kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai badal haji. Pemerintah Arab Saudi belum memberikan informasi mengenai pendaftaran hajian untuk warganya ataupun untuk yang mungkin di Arab Saudi. Jadi kita belum bisa menjawab apakah bisa melaksanakan badal haji atau tidak. Nah, tetapi di sosial media
kemudian di grup-grup WhatsApp itu sudah banyak banget iklan-iklan mengenai badal haji dengan biaya terjangkau. Saya sendiri pun ini cara pelaksanaannya gimana gitu ya, dengan biaya terjangkau. Kemudian juga di iklan tersebut menyatakan dilaksanakan tahun 2021, sedangkan sampai saat ini pun pemerintah Arab Saudinya itu belum memutuskan pembagian kuota untuk jamaah haji dari luar Saudi ataupun belum membuka pendaftaran untuk warga dan yang mukim di Arab Saudi. Dan alhamdulillah selama saya tinggal di kota Harumain, kota Mekah dan kota Madinah, saya menggali informasi mengenai ibadah haji dan badal haji. Alhamdulillah cukup banyak banget informasi mengenai hajian dan badal haji yang saya dapatkan, dan itu cukup menarik sahabat. Oke, kita bahas mengenai ibadah haji. Nah, untuk yang mukimin atau yang tinggal di Arab Saudi, itu untuk melaksanakan ibadah haji ada dua cara. Yang pertama, hajian dengan resmi. Hajian dengan resmi itu kita mendaftarkan data diri kita, identitas kita ke pemerintah Arab Saudi, yaitu kita membeli surat izin ke pemerintah Arab Saudi. Nah, itu harganya saja yang paling murah untuk membeli surat izin hajian itu sekitar 2.000 sampai 7.000 real. Sahabat, 2.000 itu kalau dirupiahin udah 8 jutaan kali ya, 8 jutaan. Nah, biasanya itu teman-teman kita di kampus Universitas Al Madinah itu membeli surat izin hajian itu sekitar 7.000. Itu sudah lengkap dengan fasilitasnya. Nah, seperti itu sahabat. Jadi untuk melaksanakan ibadah haji, yang pertama tadi dengan resmi kita mendaftarkan diri ke pemerintah Arab Saudi dan membeli surat izin surat izin hajian, dan tentunya kita sudah disiapkan fasilitas tenda dan lain sebagainya di kota Mekah. Yang kedua yaitu hajian dengan mandiri. Nah, ini juga biasanya juga disebut dengan hajian koboi. Ketika di bulan-bulan haji itu yang mukim di Arab Saudi menuju ke kota Mekah, kemudian tinggal di kota Mekah sampai menunggu waktu hajian, dan kemudian nanti juga jamaah ini menuju ke Arafah, dan di sana juga mandiri. Pokoknya intinya berangkat mandiri, nggak ada surat izin dari pemerintah. Di sana tinggalnya juga nggak ada tenda dan lain sebagainya. Biasanya juga disebut dengan hajian koboi. Nah, itu banyak juga dari WNI kita, warga negara Indonesia juga melaksanakan hajian dengan haji mandiri. Nanti ketika wukuf di Arafah, di Musdalifah itu biasanya menggelar karpet untuk wukuf di situ. Nah, seperti itu sahabat, ada dua cara untuk melaksanakan ibadah haji untuk mukimin, untuk warga pendatang ya, yaitu membeli surat izin kemudian berangkat mandiri. Kemudian yang kedua kita membahas mengenai badal haji. Nah, mengenai badal haji ini cukup sangat menarik sekali untuk kita bahas. Oke sahabat, kita mulai ketika di waktu-waktu normal, di waktu sebelum adanya pandemi. Di tahun 2019, alhamdulillah kita mendapatkan informasi mengenai badal haji, dan itu banyak banget iklan-iklan yang menawarkan badal haji dengan biaya terjangkau banget, sekitar 4 juta sampai 10 juta. Nah, yang saya penasaran, ini gimana sih cara pelaksanaannya dengan biaya tersebut, sedangkan proses hajian itu cukup melelahkan, sangat melelahkan menurut saya. Mulai dari wukuf kemudian ke Musdalifah, itu ketika berhajian dengan mandiri itu sangat melelahkan.
jalan, tentunya jalan, taksi pun jarang ya. Itu sangat di waktu-waktu hajian itu kendaraan bermobil atau bis itu padat banget, nggak bisa gerak gitu. Nah, yang saya penasaran banget gimana sih dengan biaya terjangkau ini cara pelaksanaannya. Kemudian saya telusuri dan ternyata saya mendapatkan sebuah jawaban yang sangat menarik, yaitu ketika dengan biaya murah tersebut ternyata ada beberapa oknum orang yang jadi satu orang itu melaksanakan niat badal haji banyak orang. Nah, dan di iklannya tersebut kan akan didokumentasi pelaksanaannya, kemudian akan diberikan sertifikat dan diberikan hadiah. Nah, dokumentasi ini bisa diakal-akalin oleh oknum-oknum yang seperti itu. Kemudian juga sertifikat itu sangat mudah dibikin, kemudian hadiah juga sangat mudah dibeli. Jadi buat sahabat semuanya, ada beberapa oknum yang jangan tertipu dengan iklan-iklan tersebut dengan biaya haji yang murah terjangkau. Yang perlu sahabat ketahui, pelaksanaan haji itu setahun sekali. Kemudian di musim haji di kota Mekah itu sangat padat. Dari pusat kota Mekah menuju ke Arafah, tempat wukuf, itu sangat lumayan jauh. Kemudian dari Arafah ke Musdalifah, setelah wukuf menuju ke Musdalifah itu juga cukup jauh. Kemudian dari Musdalifah ke Jamarat, pelemparan batu, pelemparan jumroh di sana juga sangat jauh. Perlu ketahuin juga, proses hajian itu semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika sahabat sudah berniat untuk membiayai badal haji untuk orang tua, keluarga, sanak keluarga, bismillah, berapapun biayanya, dan carilah orang yang benar-benar amanah, benar-benar melaksanakan amanah yang sahabat amanahkan kepada orang tersebut. Dan tentunya orang tersebut melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Biaya operasionalnya buat yang melaksanakan itu memang cukup mahal ya. Mengenai penginapan di kota Mekah, kemudian biasanya kita itu ikut bis, dan itu bisnya dari hotel menuju ke Arafah itu sekitar 1.000 real. Ke Arafah, kemudian ke Musdalifah, kembali ke hotel itu sekitar 1.000 real. Dulu kita memakai bis itu, bayar bisnya aja sekitar 1.000 real. Kemudian nanti juga kita berkurban dan lain sebagainya, itu cukup biayanya itu cukup mahal gitu. Jadi jangan kaget buat sahabat semuanya, badal haji itu apalagi di masa pandemi ini cukup mahal. Dan buat sahabat semuanya yang berniat untuk membadalkan haji tahun ini, cukup bersabar dulu, jangan terburu-buru mengambil keputusan, jangan terburu-buru mengambil tertarik dengan iklan-iklan yang sangat banyak banget di Indonesia, menawarkan biaya cukup murah. Itu sangat perlu dipertanyakan bagaimana cara pelaksanaannya. Baik sahabat, cukup sekian yang kami dapat sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan sahabat pahami. Kemudian juga jika sahabat belum paham, silakan komen di bawah video ini. Kemudian bisa DM di akun Instagram kami ataupun bisa WA kami. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, dan jangan lupa dibagikan, disukai, dan tentunya berlangganan di channel YouTube kami. Semoga bisa memberikan tontonan yang bermanfaat mengenai kota Haramain dan khususnya di Arab Saudi. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah.